mertua. Ini ada pertanyaan terus nih, mertua dapat nggak? Kayaknya udah dibahas itu. Ayo, iya udah dibahas, tapi saya tanya lagi, jangan-jangan lupa juga. Ayo. Mertua bukan termasuk ahli waris. Jadi jangan minta-minta, jangan minta jatah. jadi mertua itu bukan ahli waris dari mantunya, tapi dari dia anaknya. Dari anaknya. Sekarang kalau mantu jadi ahli waris bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di segmen ahli waris. Ahli. Ya, katanya pembahasan waris itu sampai hari ini banyak yang bingung. Bahkan di YouTube itu kan di komentar kita itu banyak yang tanya, kalau si ini meninggal, apakah si ini dapat warisan enggak? Kalau apa namanya, misal orang tuanya meninggal, ini dapat warisan enggak? Kalau paman meninggal dapat warisan enggak? Kayak sama aja ya. Itu aja. Kira-kira kalau kita bahas hari ini, teman-teman sudah nyiapin pulpen belum ya? Oke, kita sapa dulu Abah Lutfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKM sudah kendor. Dan alhamdulillah nggak ada woro-woro berita duka lagi. Masya Allah. Dulu kan tiap hari, hampir tiap hari. Ya. Hari ini kita melanjutkan materi setelah materi kemarin. Iyalah, masa balik lagi. Kemarin kan bahas soal apa namanya itu, penghalang seseorang mendapat warisan. Itu ada masalah perbudakan, perzinaan, terus pembunuhan, apalagi kan lian, dan kemudian jangan sampai lupa untuk direview lagi video-video yang kemarin, lihat di playlist untuk pembahasan waris. Hari ini sebagaimana kita sebutkan tadi, kita membahas soal siapa saja sih yang berhak mendapatkan warisan. Jadi biar jelas, biar teman-teman juga nanti kalau misal tanya lagi, silakan di review video ini. Balik lagi ke video ini. Untuk playlistnya silakan cek di link di pojok sana. Sekarang kan berarti kan waris itu ada dua pembagiannya. Laki-laki, perempuan. Kalau tengah-tengah nggak ada. Khunsa. Gimana statusnya? Laki apa perempuan kan nggak ada. Iya. Berarti ya antara dua itu. Nah kalau dari laki-laki mesti ada sendiri ya. Juga perempuan sendiri, kira gimana Ustaz? Mohon diperjelas. Orang-orang yang bisa menjadi ahli waris gitu. Ya. Jadi kalau para pemirsa, kita akan membicarakan tentang siapa saja yang bisa menjadi ahli waris. Secara umum, ahli waris itu nanti dua. Dari pihak laki-laki, ahli waris yang pihak perempuan. Tengah-tengah nggak ada. Tengah-tengah nggak ada. Dia kelaminnya apa? Ya gitu nanti. Abu-abu. Nggak bisa. Jadi kalau Dua itu. Kalau yang khunsa tadi, yang bencong itu apa? Bencong apa? Transgender. Kalau trans kan berarti ada riwayat sebelumnya. Dia jadi, berubah. Jadi laki-laki yang bertingkah perempuan atau perempuan yang bertingkah laki-laki, nanti dilihat kepada asal asli kelaminnya ya. Asli kelaminnya apa gitu. Nah, tapi secara prinsip ahli waris itu ya dari laki-laki ada, perempuan ada. Jadi itu prinsip itu. Nah, sekarang siapa yang dari kelompok laki-laki? Itu ada 3 poin. Yang pertama, yang laki-laki itu suami. Pokoknya setiap suami yang sah. Nah, gitu ya.
Nanti ada nggak suami yang nggak sah? Ya mungkin saja ada Mungkin suami saja. yang nggak sah. Suami-suamian. Atau mungkin pas pernikahannya itu ada syarat-syarat yang nggak dipenuhi. Terpenuhi. Jadi dianggap sah tapi padahal nggak ada apa namanya syaratnya ada yang nggak dipenuhi, itu nggak sah. Nggak sah ya. Jadi suami yang sah itu ya walaupun misalnya ada nanti sering pertanyaan gini, itu kayaknya suaminya itu kerjaannya cuma makan tidur. Ya yang penting dia suami lah. Masalah Ya, dia makan tidur tidak produktif itu nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah gitu. Kembali lagi ke pembahasan hak suami dan hak istri. Istri tadi ya Nah, gitu. tengok di linknya di atas. Ya. Tapi kalau dia laki-laki itu suami yang sah, ya dia sudah berhak untuk menjadi ahli waris. Ya. Jadi yang pertama, jadi kemarin ada pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, gimana kalau suaminya itu kayaknya kurang produktif? Ya walaupun kurang produktif, Tetap masuknya ke sebagai kategori suami yang sah. suami yang sah. Nah itu yang Baik pertama. suami pertama atau suami yang berikutnya, Iya sama aja. keseluruhannya tetap Sama masuk ke saja. situ. Ya. Kalau bekas suami, enggak bekas suami bercerai, suami dengan istri yang bercerai, ya kalau meninggal kemudian sudah bercerai ya berarti bukan ahli waris. Maka kalau misal pisah, maka hartanya langsung ditentukan dulu biar tadi pas ada yang meninggal nggak ribut. Ya. Ini pembagian gimana? Ya. Gitu mungkin. Oke, nomor 1 itu. Nomor 2, laki-laki yang memerdekakan budak. Laki-laki yang memerdekakan budak. Budak. Berarti kalau budaknya itu meninggal, dia menjadi ahli waris. Nah, dia ahli Oh, waris. iya. Dulu kita sudah bahas Sudah tentang bab dibahas. wala namanya. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu sanak kerabat laki-laki. Sanak kerabat laki-laki. Laki-laki. Sanak kerabat laki-laki dari Dari yang meninggal. mayit. Nah, si mayit. Misalnya siapa? Adiknya, Pertama itu sanak kerabat yang dimasukkan di sini itu pertama orang tuanya. akar keluarga atau usul. Akar keluarga itu ke atas berarti maksudnya. Bapak, Ya. kakek, bapaknya kakek. Ya. Kalau masih ada itu dia termasuk akar Ahli warisnya tadi itu. ahli atas dulu waris, ya? akar kerabat laki-laki. Hmm. Gitu. Nah, tapi ke atas ya. Nah, kemudian ada cabang Cabang kerabat. dari kerabat. Cabang kerabat itu maksudnya ke bawah. Ah, ya. Jadi kalau Anda tanya siapa yang menjadi ahli waris, lihat ke atas. Ke atas dulu. Masih ada enggak bapaknya, masih ada enggak, kakeknya masih ada enggak, bapaknya kakek masih ada enggak gitu. Ya. Itu ke atas. Nah, ke bawah itu anak laki-laki, Cucu. cucu laki-laki, anaknya cucu laki-laki terus ke bawah. Ada Ya. enggak? Gitu. Itu namanya apa? Ya tadi Akar, itu, cabang. Cabang. keluarga. Cabang ya. Kemudian atau cabang keturunan. Kemudian semua orang yang di jalur sisinya, Jalur sisi berarti samping. samping, Atas, bawah, samping. samping. Nah, Saudaranya berarti kan? ya bisa saudara, bisa paman, Ya. gitu, bisa anaknya paman, Anaknya paman, gitu. Sepupu, bisa anaknya ponakan, misalnya. Anaknya ponakan berarti anaknya dari Anaknya ponakan. Jadi anaknya dari saudara. sepupu. Oh, saudara. Saya punya saudara, punya anak, berarti anaknya iya, saudara gitu kan, Ponakan. ponakan. Nah, Bisa itu dapat juga. bisa dapat, tapi tentu kalau tidak Tidak ada penghalangnya. penghalangnya. Kalau nggak ada penghalangnya, kalau ada penghalangnya ya berarti nggak dapat. Ya. Makanya kemarin kita sudah bicara tentang hijab. Hijab. Penghalangnya. Hijabnya ya. baik yang mengurangi atau yang memang Utuh, tertutup. semuanya menghabiskan. Ya. Tengok lagi di videonya kemarin. Itu berarti siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan dari pihak laki-laki. laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa ada yang bertanya gimana itu suami sambung, Kalau sah.
Dapat apa enggak? Ya kalau dia suami beneran ya Selama dapat. sah. Sah ya, pernikahan yang sah. Beda dengan anak angkat. Beda, anak angkat lain. Beda Dia bukan bahasanya. jalur itu, bukan jalur keturunan ya. Anak tiri. Anak tiri. Bukan, dia bukan jalur keturunan. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi jalur laki-laki itu. Ya. Nah, jalur perempuan itu juga 3 juga. Ya. Pertama, istri. Ini laki-laki harus diperjelas, istri yang sah. Ya. Karena Karena berapapun tetap yang sah pokoknya. Ya, ya bukan berapapun yang sah pokoknya ya. Istri pertama, kedua. Syaratnya kan yang sah menurut agama dan negara kan. Iya. Agama terutama ya. Karena ada nanti pertanyaan gini, Mas. Gimana kalau dia istri dari pernikahan yang nggak sah? Sah dalam arti Misalnya gini, ada 2 saudara dinikah sekaligus. oh ya, Ini jelas nggak sah. nggak sah. Berarti dia bukan apa? Bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Jadi kalau terjadi, kan itu kan kadang-kadang kan karena ketidaktahuan ya, Ya. nggak punya ilmu, atau mungkin dia nggak ngerti, atau mungkin cinta buta. Kayak yang bahas kemarin itu ya. Dan bibiknya. Bibi Istri dengan dan bibiknya. ya saudara dengan bibi nggak boleh. Begitu, jadi ponakan, bibi dengan ponakan gitu maksudnya. Bibi dengan ponakan sekaligus dinikah nggak boleh. Kalau mau ya salah satu, mana yang diceraikan, harus diceraikan salah satu. Otomatis batal dan tidak akan menjadi Ahli waris. ahli waris. Gitu. Jadi kalau karena ketidaktahuan gimana pernikahannya, ya dibatalkan karena itu tidak sah, tidak boleh. Pernikahannya harus dibatalkan. Nah, nanti bab pernikahan kita akan bahas lagi. Kalau nggak tahu segera dibatalkan. Tapi kalau tahu disengaja banyak-banyak istighfar. Iya. Ya ditabrak Ya, hukumnya. nabrak hukumnya nih. Pokoknya saya suka. Nah, itu namanya cinta buta ya. Bisa membutakan juga. Tai kucing rasa coklat. Ditelan bulat-bulat ya. Awas ada yang komen nanti hukum makan tai kucing. Ya, bukan. Nggak, kita bahas masalah waris. Jadi yang pertama adalah yang dari pihak perempuan apa? Istri yang sah. Istri yang sah. Catat itu ya. Kemudian yang kedua, perempuan yang memerdekakan budak. Ya, ya. Nah, jadi kalau ada perempuan yang memerdekakan budak, kan ada laki-laki yang memerdekakan budak, ada perempuan yang memerdekakan Udah. budak. Jadi itu juga sebagai ahli waris. Tapi sayangnya perbudakan nggak ada lagi. Nah, jadi kalau makanya karena perbudakan secara de facto tidak ada, maka kita nggak bahas secara Dan detail. perbudakan itu tidak sama dengan punya pembantu, itu beda. Definisinya beda jauh. Nanti dia definisikan, oh kalau punya pembantu dibebasin jadi majikan lagi, berarti Oh, lain dong. lain. Pembantu Beda. dengan perbudakan itu Pembahasannya berbeda. beda. Jangan salah pengertian nanti. Kemudian kerabat dari kalangan perempuan. Kerabat Dari kalangan perempuan. Nah, siapa kerabat dari kalangan perempuan? Yang balik ke pertama pohon yang tadi itu, pohon keluarga tadi. pohon keluarga tadi. Pertama dilihat akar. Kalau yang akar itu siapa aja? Akarnya. Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah. Itu yang ke atas itu dilihat. Ada nggak, Mas Ian? Itu akar keluarga. Kemudian lihat cabangnya, cabang keturunan. Jadi yang ke bawah. Ke bawah. Jadi kalau akar itu ke atas, kalau dalam ilmu waris itu akar itu berarti yang asal usulnya. Asal-usulnya dulu. Nah, cabangnya itu yang keturunan-keturunannya. Siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, gitu, dari anak laki-laki, Iya, dan jalur ke bawahnya. Cici Gitu. dan seterusnya. Terusnya ke bawah, gitu. Nah, kemudian sisi-sisi keturunan. Sisi keturunan itu bisa saudara Saudara kandung perempuan. Kemudian saudara perempuan seayah, sepupu, saudara kandung saudara seibu, saudara masih saudara. Nah, gitu. Jadi kalau itu ada, berarti mereka itulah ahli waris selama tidak ada hijab. Gitu. Kalau ada hijabnya berarti ya baik, bisa terhalang sebagian atau seluruhnya. Ada terus. Jadi maksudnya yang dimaksudkan dapat warisan atau enggak itu yang terhijab penuh. Ya.
gitu. Kalau dia terhijab penuh, maka dia nggak mendapat waris. waris. Jadi kalau diputer-puter lagi, nanti ini dapat nggak keponakannya? Ya keponakan ada nggak Penghalangnya. penghalangnya? Bapaknya masih ada nggak? Saudara ada nggak? Anaknya Ada nggak gitu. Jadi kalau itu ada ya nanti terhalang. Tapi secara umum kalau kaum muslimin atau subscriber itu mau melihat siapa saja yang mendapat arisan waris, nah, pertama dilihat itu naik di atasnya atasnya dulu. bapak ibunya, dilihat bawahnya. anaknya, dilihat pasangannya. Sudah 5 itu. Simple sebenarnya. Simple. Jadi kalau ke atas udah nggak ada, kemungkinan tinggal 2, ke samping sama ke bawah. Oh, yang bikin ribut apa ya? Yang bikin ribut Karena ya bingung. belum paham. Belum paham. Ini dapat nggak? Padahal simple ya. Orang tuanya masih ada apa enggak? Anaknya? Terus anaknya masih enggak? Pasangannya masih ada apa? enggak. Jadi pertama kali kalau mau melihat siapa saja yang berhak mendapatkan, lihat atas, lihat bawah, lihat samping. Nah kalau mertua, ini ada pertanyaan terus nih, mertua dapat nggak? Kayaknya udah dibahas itu. Ayo, iya udah dibahas, tapi saya tanya lagi, jangan-jangan lupa juga. Ayo. Mertua bukan termasuk ahli waris. Jadi jangan minta-minta, jangan minta jatah. jadi mertua itu bukan ahli waris dari mantunya, tapi dari dia anaknya. Dari anaknya. Sekarang kalau mantu jadi ahli waris bukan? Otomatis bukan. Bukan. Tapi dapat dari istri ya. Dapat dari. Jadi mantu itu bukan ahli waris dari mertua. Mertua bukan ahli waris dari mantu. Jadi kalau di masyarakat ada yang ribut-ribut, oh mertuanya dapat nggak? Ini balik lagi video ini, kasihin videonya ini. Ini loh penjelasannya. Insya Allah clear. Clear. Karena memang yang menjadi ahli waris itu cuma 3 sebabnya: pernikahan, perbudakan, kemudian garis keturunan nasab saja. Sudah nggak ada lain. Kalau yang lain itu nanti hukumnya beda udah. Itu. Jadi bukan perwarisan lagi. Menentukan siapa ahli warisnya, lihat atas, lihat bawah, lewat pasangannya. Nah kalau itu sudah ada, insya Allah selesai deh. Selesai. Tinggal nanti kita ngitung-ngitung. Nah, soal ngitung-ngitung, si A dapat berapa, si B dapat berapa, kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, gitu ya. Komen yang Insya Allah baik-baik aja akan lah. kita jawab kalau pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan sampaikan kritik dan saran. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas soal berapa dapatnya. Untuk para ahli waris dapatnya setengah, seperempat, 2/3, kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk ngopi. Cangkir kopiku. Kenapa kami sarankan untuk ngopi? Karena kopi itu menyehatkan untuk jantung. Bagi yang memang suka ngopi, silakan dicicipi karena ini kopi premium petik merah dari Pulau Belu. Masya Allah. Oh, ada yang manis-manis. Silakan juga untuk ditambahkan pemanisnya. Ini pemanis alami dari gula apa namanya? Nira aren. Oke. Kita jumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk ngopi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.